Chatnya diam lagi. Eh, kok Juga. Mana orangnya aja? itu orang Yang nanya-nanya. tahu? Oh, nggak tahu serius.
Nah, Bernok dah. Dah. ih, kenapa?
Enak sekali ini. Udah lapar gue. Apa ya? Ada nih di biryani ini. Wah, jual gue. Apa itu? Sudah nggak buku mau dikasih bawah tadi juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya berbicara panjang lebar, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan banyak sekali rezeki kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman dengan penuh ilmu pengetahuan. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru selaku pembina dari masing-masing sekolah dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk memulai kegiatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mastari Ayu Anggraini. Teman-teman semua bisa panggil saya Kak Ayu, dan saya berharap banget nih teman-teman semua nggak akan bosan sama saya, karena pada kegiatan technical meeting kali ini saya akan membersamai teman-teman semua sampai kegiatan ini selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di samping saya ada 2 kursi yang dimana berarti saya tidak mungkin sendiri. Oleh karenanya saya akan memanggilkan salah satu teman saya, yaitu Kak Rara selaku pembina atau penanggung jawab dalam perlombaan seni kriya. Kepada Kak Rara dipersilahkan. Halo Kak Rara, gimana nih kabarnya? Hai Kak Ayu, alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Kak Ayu? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman dan Kak Rara, saya di sini tuh akan mewakilkan pertanyaan dari teman-teman di rumah yang mungkin masih membenak nih Kak. Mengenai perlombaan seni kriya. Kan kita udah paham nih Kak, bahwa seni kriya ini merupakan suatu perlombaan di mana kita membuat suatu kerajinan dari barang bekas. Nah, dalam Biotek Open Camp kali ini tentu dengan tema yang berbeda dong Kak. Nah, dalam perlombaan seni kriya tahun ini nih, temanya itu apa sih Kak? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Ayu. Jadi sini nggak sendirian lagi gitu kan. Sebelumnya saya akan nyapa dulu teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya teman-teman pada bahagia nih, pada seneng gitu kan di technical meeting kali ini. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih apa sih seni kriya itu. Jadi di sini kakak akan jelasin sedikit terkait seni kriya. Jadi seni kriya itu merupakan suatu kompetisi yang menggunakan barang-barang bekas yang diproduksi menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai estetis nih Kak Ayu. Jadi adapun tema dari seni kriya di 2021 ini adalah amuba. Mungkin ada yang bingung ya Kak Ayu, kenapa sih amuba gitu, kenapa nggak protista, kenapa nggak E. coli atau salmonella gitu ya Kak Ayu ya. Jadi amuba itu merupakan singkatan dari a myriad of benefit of the junk. Kak Ayu tahu nggak sih apa itu artinya a myriad of benefit of the junk gitu? Aduh, gimana ya Kak Rara? Kayaknya saya kurang nih dalam bahasa Inggris. Mungkin Kak Rara bisa jelasin nih ke saya, karena saya nggak paham gitu apa maksudnya. Baik, arti dari a myriad of benefit of the junk itu jadi segudang manfaat dari sampah. Jadi kenapa sih kita sampai mengambil tema ini di Biotek Open Camp, terutamanya di lomba seni kriya ini. Jadi pada filosofinya yaitu amuba merupakan suatu organisme yang dalam produksinya itu membelah diri berkali-kali. Sama halnya dengan sampah gitu ya Kak Ayu ya. Di tangan-tangan orang produktif, orang inovatif, dan orang-orang kreatif, sampah sekecil apapun bisa dimanfaatkan menjadi hal-hal yang bermanfaat, terutama teman-teman seni kriya yang hebat-hebat gitu kan. Oke,
Berarti ada filosofi di balik amuba ini ya Kak Rara. Benar banget, Kak Ayu. Nah, untuk teman-teman kita yang kreatif nih Kak, mengenai ketentuan lombanya. Kan kita udah paham nih temanya. Untuk ketentuan lombanya, mungkin dari teman-teman di rumah ada yang belum baca juknis atau yang udah baca tapi masih belum ngerti gitu Kak. Mungkin Kak Rara bisa menjelaskan sedikit mengenai ketentuan lombanya. Baik, terima kasih Kak Ayu. Nah, ketentuan lomba ini perlu adik-adik perhatikan ya, karena jangan sampai seni kriya yang adik-adik buat itu salah gitu. Jadi adapun ketentuan lomba dari seni kriya ini yang pertama adalah bahan yang digunakan merupakan benar-benar bahan bekas. Benar-benar bahan bekas. Bukan barang baru ya Kak Ayu ya, maaf sekali lagi. Jadi karena kenapa? Pada saat 2 tahun yang lalu ada beberapa sekolah yang menggunakan barang baru bukan barang bekas. Jadi kayak nggak ada esensinya gitu. Bukannya kita mengurangi sampah tapi malah menambah sampah. Jadi Baik. gitu. Selanjutnya yaitu sesuai dengan tema. Jadi teman-teman atau adik-adik semua harus sesuai dengan tema yang ditentukan gitu. Selanjutnya yaitu ini adik-adik bisa berkreasi sekreatif mungkin. Jadi boleh berkreasi sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, asalkan nih Kak Ayu ya, jangan keluar dari tema yang ditentukan oleh panitia. Bukan hanya itu aja sih. Jadi adik-adik perlu membuat video maksimal 5 menit berisi step by step dari pengerjaan tersebut. Apa aja sih Kak step by stepnya? Jadi yang pertama itu berisi pengenalan dari bahan-bahan yang dipakai apa aja gitu kan. Terus yang kedua itu berisi prosedur pengerjaannya. Terus yang ketiga berisi bagaimana cara penggunaannya gitu. Siapa tahu kan barang baru belum ada yang bisa menggunakan gitu kan Kak Ayu. Terus teman-teman juga atau adik-adik semua jangan lupa untuk membuat deskripsi dari seni kriya tersebut karena akan ditampilkan di presentasi pada tanggal 21 Januari 2021 Kak Ayu. Seperti itu Kak Ayu. Oke, berarti teman-teman nih banyak yang harus diperhatikan dalam perlombaan ini. Oh iya Kak, untuk pengumpulan videonya Kak, kapan tuh terakhir? Nah, untuk pengumpulan videonya itu pada tanggal 20 Januari 2021. Nah, gimana sih Kak ngumpul videonya? Nah, jadi video tersebut diupload ke Google Drive, kemudian linknya itu Kak dikirim ke nomor yang ada pada juknis gitu. Jangan lupa formatnya yaitu nama sekolah, BOC 2021, terus nama produknya. Jadi seperti itu Kak Ayu. Oke, berarti untuk pengiriman videonya teman-teman diwajibkan banget nih untuk teman-teman membaca juknisnya lagi. Nah, kita kan udah tahu nih Kak temanya dan ketentuan lombanya. Mungkin dari teman-teman nih masih ada yang kebingungan mengenai tahapan perlombaan dari seni kriya ini. Mungkin dari Kak Rara bisa menjelaskan nih kepada kita tahapan-tahapan dari perlombaan ini. Baik, mengenai tahapan-tahapan ya adik-adik. Jangan sampai adik-adik salah tahapan jadi belum daftar, udah buat produk gitu kan nggak lucu ya Kak ya. Jadi nggak gimana gitu ya, belum daftar, udah buat produk, udah ngirim aja. Jadi kan nggak kedata sebagai peserta Biotek Open Camp 2021 ya Kak ya. Iya, Jadi benar banget. tahapan-tahapan yang akan kita lalui nih Kak Ayu, yang pertama adalah pendaftaran yang adik-adik udah lalui bersama gitu kan, melalui 2 gelombang kemarin. Terus yang kedua, pembuatan produk, yaitu mulai dari membuat, ngetek video, dan buat deskripsi, seperti itu. Terus yang ketiga, akan ada namanya presentasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021. Nah, untuk presentasinya itu, nanti adik-adik sebelum hari H akan diberikan nomor urut. Jadi nomor urut untuk presentasi. Kemudian pada saat hari H, adik-adik akan presentasi di ruangan Zoom seluruhnya. Seluruh peserta itu akan memasuki ruangan Zoom dan mengikuti serangkaian kegiatan pembukaan nih Kak Ayu. Nah, setelah mengikuti pembukaan ngapain aja sih Kak ya? Jadi setelah pembukaan, adik-adik akan dipersilahkan oleh moderator, terutama untuk yang nomor urut 2 sampai urut 9 untuk meninggalkan ruangan Zoom dan menunggu gilirannya di WhatsApp group. Begitu selanjutnya setelah sampai kelompok ke-9. Nah, setelah seluruhnya selesai presentasi, jadi teman-teman akan kembali lagi ke ruangan Zoom untuk mengikuti serangkaian kegiatan penutupan. Jadi seperti itu Kak rangkaiannya.
Oke, berarti dari teman-teman nih harus stay tune langsung ya di grup WA-nya. Jangan Ya, bener sampai banget. ketinggalan kabar dan malah nggak ikutan pembukaan dan penutupannya. Oke, kita kan udah tahu nih Kak, tema, ketentuan, dan tahapan-tahapannya. Sepertinya udah jelas banget ya. Mengenai poin-poin penilaiannya Kak, mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung. Entah mereka membuat produk yang mengutamakan keindahan atau mereka mau membuat produk yang mengutamakan kebermanfaatannya nih Kak. Mungkin dari Kak Rara bisa memberitahukan kepada kita poin-poin penilaiannya itu apa aja. Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi poin-poin penilaian dalam Lomba Seni Kriya Biotek Open Camp 2021 ini, yang pertama adalah kesesuaian tema, seperti yang ditetapkan di awal tadi ya, temanya adalah amuba. Kemudian yang kedua, melakukan manfaatnya. Jadi manfaatnya itu harus ada juga, karena ini amuba gitu kan, berarti bukan cuma hanya keindahannya aja, tapi ada kemanfaatannya juga. Terus selanjutnya adalah nilai estetis atau keindahan. Selain itu juga ada tingkat kerumitan dari produk seni kriya tersebut. Mungkin hanya itu Kak Ayu. Oh, berarti dari segala aspek sepertinya menjadi penilaian ya Kak untuk perlombaan ini. Oke, mungkin dari saya sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya wakilkan. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Kak Rara, dan bagi Bapak Ibu guru yang masih ingin menanyakan sesuatu, silahkan langsung raise hand di aplikasi Zoom-nya. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan sampai nih Kak, nanti setelah sesi ini mereka baru timbul pertanyaan menyesal gitu nggak bertanya di kesempatan kali ini. Ya benar banget, jadi teman-teman dimanfaatkan ya kesempatan untuk bertanya, karena setelah ini nggak akan ada lagi gitu kesempatan kalian untuk bertanya. Jadi di room ini minta tolong ya. Atau bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa dicantumkan pertanyaannya dalam kolom komentar. Gini Kak Rara, mungkin teman-teman nih masih bingung gitu, masih memikirkan mau bertanya apa gitu. Mengenai perlombaan seni kriya ini kan a myriad of benefits of the jang. Mungkin Kak Rara bisa bercerita sedikit nih. Tahun lalu itu apakah ada dari peserta membuat produk yang menggunakan barang baru? Itu contohnya Kak Rara apa sih yang menggunakan barang baru itu? Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi singkat cerita nih Kak Ayu ya, kemarin mereka itu bukan membuat barang yang baru, tapi membuat barang dari barang bekas ya, tapi malah menggunakan barang baru. Itu sangat-sangat disayangkan gitu kan. Sudah ditetapkan ketentuannya, tapi malah tidak diikuti. Jadi ya mau gimana lagi, pasti tidak bisa menjadi pemenang gitu dalam kegiatan kali ini. Sangat disayangkan kan Ayu ya. Ya sayang banget ya, walaupun mereka udah capek-capek buat, tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kan susah ya Kak Rara. Oh ini Kak Rara, kita sudah punya satu penanya dari Faiza, asal dari SMN 1 Taliwang. Kepada Faiza, bisa silahkan langsung di unmute dan perkenalkan diri dan asal sekolahnya. Ayo kepada Faiza, bisa langsung di unmute. Mungkin jaringan ya Kak ya kayaknya, jadi menghambat gitu. Atau mungkin coba ketik di kolom komentar pertanyaannya, Dek.
Biar kita yang bacakan pertanyaannya, Faiza bisa ketikkan di kolom komentar. Kepada Faiza, bisa di-unmute. Oke, kita udah tahu nih pertanyaan dari Faiza. Untuk deskripsinya Karara, dalam presentasi itu dikumpulkan dalam bentuk apa? Baik, terima kasih kepada Faiza ya yang udah bertanya. Jadi untuk deskripsinya itu bisa dalam bentuk quote, tapi itu tidak perlu dikumpulkan karena itu hanya untuk pegangan saja dan akan dipresentasikan di hadapan juri nanti. Mungkin seperti itu. Jadi tidak perlu dikumpulkan ya, tadi Faiza, jadi seperti itu. Ayo. Oke, berarti deskripsi itu hanya untuk persiapan mereka untuk presentasi ya, begitu ya, benar Karara? banget Kayu. Untuk pegangan aja sih, ya saya tahu lupa gitu kan nanti. Oke, berarti sudah terjawab ya, Faiza. Gimana? Apakah masih bingung? Oke, terima kasih kepada Faiza. Nah, kita ada penanya yang kedua nih, Kak, dari SMA 1 Empang, tim 1. Kepada tim 1 dari SMA 1 Empang, bisa di-unmute. Kepada SMA 1 Empang, bisa di-unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih orang? Perkenalkan diri dan asal sekolahnya dulu. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Empang, tim 1. Bagaimana dalam proses pembuatan kriya itu ada menggunakan bukan mengutamakan tapi mengikut sertakan suatu mesin atau motor penggerak gitu atau listrik. Apakah bisa itu? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Gimana nih Kak Rara? Apakah boleh menggunakan suatu alat seperti mesin contohnya, seperti itu? Baik, untuk mesin kan sebagai penggerak nih ya, jadi untuk mesin penggerak itu nggak apa-apa, yang penting asalkan bahannya, utamanya itu yang digunakan adalah bahan bekas gitu kan, seperti itu Kayu. Oke, udah dijawab sama Kak Rara. Gimana nih? Apakah masih ada yang ditanyakan? Bisa yang lain itu yang mikrofon itu. Bisa sih. Sekian Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, karena kita masih punya waktu, saya akan membuka sesi kedua dari sesi tanya jawab kali ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada satu penanya lagi. Kepada SMA 4 Sumbawa, bisa di-unmute, memperkenalkan diri dan asal sekolahnya. Sekali lagi kepada SMA 4 Sumbawa, bisa silahkan di-unmute, langsung memperkenalkan diri dan asal sekolahnya.
besar kita. Halo, bisa dengar? Iya, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Angkasa, pembina dari Olimpiade maupun seni kriya di SMA Negeri 4. Baik, Pak. Bisa silahkan bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini untuk durasi presentasinya, Mbak, Kakak. Berapa lama sih diberikan kepada masing-masing tim untuk durasi waktunya? Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Gini Kak, gimana waktu untuk presentasi dari setiap tim? Baik, terima kasih Bapak. Jadi masing-masing tim itu akan presentasi selama 5 menit. Jadi 5 menit itu peserta akan presentasi di depan juri, dan 5 menitnya lagi akan ada sesi tanya jawab dari juri. Jadi totalnya itu 10 menit untuk satu tim. Jadi seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Kak Rara. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Sama-sama. Karena kita masih ada waktu lagi nih, saya akan membuka sesi tanya jawab lagi dan memberikan kesempatan kepada satu penanya lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada sesuatu yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan, raise hand atau melalui kolom komentar dalam aplikasi Zoom-nya. Ayo kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Oke, kita sudah punya satu lagi penanya nih Kak. Dari pembina SMAN 3 Sumbawa. Kepada pembina SMAN 3 Sumbawa bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah nanti kegiatan presentasinya akan disaksikan secara bersama-sama oleh peserta lain atau dilakukan dalam room-room tersendiri? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya Kak, jadi gimana Kak? Apakah akan disaksikan oleh semuanya atau hanya per timnya nih? Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, Bu. Jadi gini, untuk sistem presentasinya dari seni kriya ini akan dilakukan face to face dengan juri saja. Jadi akan ada masanya ketika nanti seluruh peserta akan meninggalkan room Zoom tersebut. Jadi nanti nggak semuanya ngelihat gitu ya. Jadi hanya juri dan tim yang berpresentasi. Jadi seperti itu. Nanti untuk kelompok yang lainnya itu akan menunggu di grup WhatsApp. Jadi diharapkan untuk tetap stay tune di WhatsApp grup. Jangan sampai ditinggal makan ataupun ke kamar mandi. Jangan sampai nanti ketinggalan gitu kan ya. Mungkin hanya itu Kak Ayu. Oke, sudah cukup jelas ya. Terima kasih Kak Rara. Gimana Ibu, apakah jelas? Apakah masih ada yang dibingungkan? Ya, terima kasih. Oke Ibu, terima kasih. Pak, saya ingin bertanya. Oke Kak Rara, karena sepertinya masih ada yang ingin bertanya, kita perpanjang lagi nih waktunya. Kepada Man 3 Sumbawa, bisa di-unmute dan silahkan memperkenalkan diri dan asal sekolahnya. Dengar nggak? Dengar? Iya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Man 3 Sumbawa, perkenalkan nama saya Dimas Anda Pangada. Saya ingin bertanya Kak, untuk presentasinya apakah boleh tiga-tiga anggota diwajibkan untuk berbicara? Terima kasih Kak.
Oke, terima kasih Dimas. Gini Kak Rara, jadi saat presentasi apakah hanya satu orang aja nih, misalnya ketua timnya aja yang ngejelasin atau semuanya ngejelasin? Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi untuk sistem presentasinya, jadi teman-teman boleh tiga orang dari timnya itu melakukan presentasi. Oleh karena itu kenapa kita sarankan untuk satu tempat dalam satu ruangan Zoom tersebut. Jadi supaya komunikasinya enak gitu Kak Ayu. Jadi jangan sampai karena jaringan itu soal komunikasinya susah gitu. Jadi akan menghambat dalam presentasi tersebut. Jadi nggak apa-apa kok untuk semuanya berbicara. Jadi seperti itu. Semangat. Oke, terima kasih Kak Rara. Gimana Dimas, sudah jelas? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Karena kita masih punya waktu. Ayo ya mau tanya yuk, siapa tahu ada yang mau tanyakan lagi gitu. Jangan sampai nanti pas hari hanya udah pembuatannya masih bingung gitu. Kita udah nggak terima lagi ya kalau ada yang tanya-tanya lagi di PC gitu, nggak akan dibaca soalnya. Ayo jangan sampai nyesel loh nggak nanya. Sepertinya nih dari teman-teman nih Kak banyak yang bingung di presentasinya ya. Iya kayaknya karena kan yang tahun lalu itu kegiatannya offline, jadi agak mudah gitu. Sekarang kan online, jadi sistemnya kan bingung, jadi gitu, seperti itu Kak Ayu. Oke, dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang dibingungkan nih? Jangan sampai nanti setelah sesi ini kita tutup, baru ingin bertanya, karena kata Kak Rara tadi nggak akan dibales kalau lewat WA-nya. Iya bener banget gitu kan. Jadi berarti sekarang ini teman-teman lagi proses buat produknya ya Kak? Iya sekarang adalah tahapan di mana adik-adik semua membuat produk seni kriya tersebut gitu. Plus tag video dan juga deskripsinya sekalian gitu kan. Oke, jadi ketika teman-teman buat video nih, jangan lupa untuk mengambil video. Ketika teman-teman membuat produk, mohon maaf, jangan lupa mengambil videonya, karena itu kan akan dikumpul pada tanggal 20 Januari ya Kak ya. Iya bener banget, jangan sampai adik-adik lupa nge-tag video dan video tersebut termasuk dalam penilaian nanti di situ. Bukan videonya yang dinilai ya, jadi tahap-tahapnya, prosesnya yang dinilai, bukan dari kebagusan videonya, tapi dari isi videonya, tahap-tahapnya yang dinilai. Jadi seperti itu. Jadi nanti dalam video itu yang dilihat itu tingkat kerumitannya ya Kak ya? Iya bener banget. Oke, berarti teman-teman nih harus memperhatikan banget tanggal pengumpulannya, jangan sampai terlambat. Iya nggak boleh terlambat, kalau sampai terlambat berarti sudah mengurangi satu poin penting dari penilaian juri, jadi seperti itu Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Rara. Nah dari teman-teman nih, masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau masih ada yang dibingungkan? Kita punya satu lagi nih Kak penanya. Dari SMN 1 Re, bisa langsung di unmute, memperkenalkan diri dan asal sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Juliana dari SMA Negeri 1 Re. Biasa dipanggil? Dipanggil Rana. Oke Rana, silahkan. Ya, jadi gini Kak, pada saat pembuatan videonya apakah kita menggunakan pakaian bebas atau pakaian sekolah? Oke, terima kasih Rana. Jadi itu Kak, gimana nih? Apakah harus menggunakan pakaian sekolah atau boleh bebas? Baik, terima kasih Rana. Jadi untuk pembuatan videonya boleh kok pakai baju bebas gitu. Jadi pengecekan video itu nanti pakai baju bebas juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu Kak. Jadi bebas ya Kak ya?
bebas tapi rapi ya, sesuai dengan ketentuan gitu. Kalau ya seperti itulah. Dipahami ya Rana? Gimana? Apa masih kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kak, saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Perkenalkan diri dan asal sekolahnya dulu. Kak, perkenalkan nama saya, asal sekolah saya Mantiga Sumbawa. Saya ingin bertanya. Nama saya Dimas Namanya Anda siapa Pangada. tadi? Asal sekolah saya Mantiga Sumbawa. Nama saya Dimas Anda Pangada. Dimas? Ya, Oh ya, silahkan. saya ingin bertanya, apakah Dewan Juri bisa menilai kalau hanya bersifat video? Kan di dalam video hanya yang di-tag kelebihannya dan titik kelemahannya bisa dipotong-potong gitu. Oke, terima kasih kepada Dimas. Nah, gimana nih Kak? Menurut Dimas, dalam video itu bisa tergantung pesertanya nih. Entah itu kalau ada kelemahan dari pembuatan produknya, bisa dipotong gitu videonya. Nah, itu gimana Kak? Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada Dimas. Itu semua udah diperhitungkan oleh panitia. Jadi kenapa kita nggak disuruh buat untuk video yang di editor? Oleh karena itu kan videonya step by step. Jadi harus runtut gitu semuanya. Jadi itu bisa ditanggulangi dari video tersebut. Jadi aman kok, tenang aja, aman tentang semua itu. Jadi seperti itu, Kak Ayu. Berarti videonya tidak boleh bersifat editor gitu, Kak? Ya, jadi nggak perlu diedit sih, video biasa saja. Yang penting mencantumkan 3 poin tadi, yaitu yang pertama bahan-bahan apa aja yang dipakai gitu kan. Terus yang kedua step by step dari pekerjaannya, jadi secara runtut gitu. Terus yang ketiga bisa dicantumkan juga video terkait dengan bagaimana penggunaannya, karena kan siapa tahu produk baru gitu ya Dek. Jadi orang belum tahu gitu bagaimana penggunaannya. Jadi seperti itu Dimas. Nah, berarti dalam video itu udah jelas nih Kak tentang penggunaan bahan-bahannya, tahap-tahap pembuatannya, dan cara menggunakan produknya. Bener banget Kak Ayu. Nah, gimana Dimas? Apakah udah jelas? Siap, Kak, makasih, jelas. Oke, terima kasih. Kita punya satu penanya lagi nih Kak Rara. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kurang jelas tadi dengan pernyataan tidak pakai editor, karena kalau misalnya kita mengambil video pasti kan ada kesalahan gitu. Kalau misalnya kita tanpa kita edit, misalnya tinggal tanpa kita potong, mungkin bisa banyak kali take-nya untuk kita dapatkan video yang runut seperti itu. Mungkin misalnya saat dia menjelaskan bahan-bahan yang digunakan mungkin akan dipotong, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, kemudian fungsi produk yang dihasilkan mesti dipotong-potong. Kalau misalnya berjalan dari awal sampai ke akhir untuk dapat satu video yang runut gitu tanpa salah kan pasti sulit gitu. Mungkin nanti akan digabung di akhirnya, pasti perlu kita edit seperti itu. Oke, paham. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Gimana nih Kak? Ya, jadi gini, terima kasih Bu. Maksudnya yang tidak perlu di editor itu tidak perlu dikasih seperti background ataupun apapun itu. Jadi kayak video real seperti kita di lapangan kerja. Jadi kalau untuk seperti yang kayak salah tag itu tidak apa-apa untuk dipotong. Jadi kayak seperti kayak mungkin misalkan seperti lomba-lomba seperti videografi gitu kan yang menggunakan apa segala macam itu tidak perlu. Jadi kayak real gitu, real di lapangannya gitu Kak. Jadi kayak seperti kita melihat benar-benar mereka itu kerja di lapangan gitu. Jadi seperti itu Ibu. Yang penting mencakup 3 step itu ya Kak? Iya benar banget. Jadi, dan ya seperti itu. Step-step pengerjaannya jelas gitu. Gimana Ibu? Jadi durasi waktu untuk video pembuatannya itu kira-kira berapa? Oke, terima kasih Bu. Gimana Kak durasinya? Seperti yang dijelaskan tadi di awal, jadi untuk maksimalnya itu 5 menit. Jadi seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Kak Rara. Gimana Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, diberikan kesempatan ke peserta lain saja. Makasih. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya nih Kak, dari SMN 1RE kepada SMN 1RE, dipersilahkan.
Ya, Perkenalkan diri dan Assalamualaikum. asal sekolahnya dulu, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aisyah dari SMA Negeri Sure. Di sini sertanya, kalau misalkan durasi video yang kita buat tidak sesuai dengan durasi video yang ditentukan oleh panitia, bagaimana Kak? Oke, terima kasih. Gimana nih Kak Rara? Kalau misalnya durasi videonya lebih, itu gimana? Sebenarnya gini, makasih ya Kak Ayu sebelumnya. Kenapa kita kasih waktu 5 menit? Karena takutnya nanti ketika lebih dari itu akan susah gitu nguploadnya gitu Kak Ayu. Jadi dikasih maksimal 5 menit. Jadi 5 menit itu dianggap sudah cukup gitu untuk semua step by step dari prosedur pengerjaannya. Jadi seperti itu Kak Ayu. Kalau misalnya lebih nih Kak Rara, apakah ada pengurangan nilai atau seperti apa? Kalau untuk yang lebih pasti akan ada pengurangan nilai, tapi itu sedikit gitu, tidak, karena kita lihat juga dari kualitas videonya di dalamnya. Jadi tapi udah usahakan untuk adik-adik mengikuti peraturan yang ada ya. Jadi videonya kan maksimal 5 menit, jadi usahakan untuk seefisien mungkin menggunakan waktu 5 menit itu untuk videonya. Jadi seperti itu Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Rara. Gimana nih, jelas nggak? Jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Karena waktu kita udah habis nih Kak, dan karena keterbatasan waktu yang sangat ini, sesi tanya jawab ini saya cukupkan sampai di sini, dan technical meeting kali ini akan saya akhiri. Dan dengan begitu, marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan technical meeting pada kali ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kepada Kak Rara saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Ibu guru pembina yang mendampingi saya juga mengucapkan terima kasih, dan teman-teman yang telah memperhatikan sampai detik ini, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat apa keluar? Oh tidak.
Oh, ingat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya berbicara panjang lebar, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat bertatap muka pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selalu terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, dan kita semua sebagai umatnya, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya atau syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita buka acara atau kegiatan Technical Meeting BioC 2021 pada kali ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru selaku pembina, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya memasuki kegiatan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, perkenalkan saya Mas Tari Ayu Anggraini. Teman-teman semua bisa panggil saya Kak Ayu. Dan saya berharap banget nih, teman-teman gak akan bosan-bosannya lihat saya. Karena pada kegiatan Technical Meeting kali ini, saya akan mendampingi teman-teman semua sampai kegiatan ini selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di samping saya ada 2 kursi, yang dimana berarti saya gak mungkin sendiri. Karena saya nggak mungkin mewawancarai kursi kosong, jadi saya akan memanggilkan salah satu teman saya, yaitu Kasinta, selaku penanggung jawab dalam perlombaan Olimpiade Biologi. Kepada Kasinta, dipersilahkan. Halo Kak Sinta, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kak, langsung aja ya. Saya di sini akan mewakilkan sedikit dari pertanyaan teman-teman di rumah mengenai perlombaan Olimpiade Biologi ini, Kak. Nah, kan kita tahu nih, kalau pada tahun ini BOC itu dilaksanakan secara online nih, Kak, untuk pertama kalinya nih. Nah, dalam perlombaan Olimpiade Biologi ini tentu saja juga dilakukan dalam secara online. Nah, udah pasti ada yang berbeda dong dengan tahun sebelumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih sistem perlombaan dalam Olimpiade Biologi tahun ini? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ayu, dan terima kasih juga kepada teman-teman mata lomba Olimpiade Biologi yang udah menyempatkan waktunya nih Kak Ayu untuk hadir bersama kita. Mengenai sistem nih, sistem Olimpiade Biologi untuk tahun ini sedikit berbeda nih Kak Ayu, karena kita melakukannya secara online, tidak seperti tahun lalu kita melakukannya secara offline gitu ya. Nah, sistemnya tidak jauh beda, kita akan melalui 3 tahap nih Kak Ayu. Yang pertama itu ada tahap penyisihan 1,
tahap penyisihan 2 atau semifinal dan babak final nih Kak Ayu. Gimana sih untuk babak penyisihan 1 tuh ngapain, babak penyisihan 2 itu ngapain, dan babak final tuh ngapain nih Kak Ayu? Oke. Untuk babak penyisihan 1, teman-teman yang udah mengambil mata lomba Olimpiade Biologi akan dihadapkan dengan soal pilihan ganda nih Kak Ayu, sebanyak 50 soal pilihan ganda dan dikerjakan selama 90 menit nih Kak Ayu. Dan nanti untuk nilai tertinggi, 10 orang nilai tertinggi akan masuk ke babak semifinal atau babak penyisihan 2. Dan di babak penyisihan 2, yang udah masuk ke babak penyisihan 2 nih, akan mengerjakan 10 soal isian singkat selama 15 menit nih Kak Ayu. Dan pertanyaannya, siapa sih yang masuk ke babak final? Iya, Dan yang masuk ke babak final ini adalah 3 orang nilai tertinggi. Tertinggi dari esai atau isian singkat itu Kak, atau gimana? Iya, teman-teman yang masuk ke babak final itu nilainya nanti kita jumlahin nih Kak Ayu. Yang babak final, yang babak penyisihan pertama dijumlahkan dengan babak semifinal, dan nilai tertinggi, 3 orang nilai tertinggi akan masuk ke babak final dan berhak untuk mengerjakan soal analisis. Oke, terima kasih Kak. Nah, Seperti itu. kalau tahun lalu nih kan dikerjain langsung nih Kak. Nah, kalau tahun ini yang secara online ini, kita menggunakan apa nih Kak dalam pengerjaan soal dalam Olimpiade Biologi ini? Baik, untuk teman-teman Olimpiade Biologi yang mungkin udah membaca nih juknis yang ada di grup besar, yaitu kita menggunakan aplikasi Edmodo dan aplikasi Zoom Meeting seperti itu. Untuk aplikasi Edmodo-nya kita gunakan untuk babak penyisihan pertama dan babak penyisihan kedua. Dan untuk Zoom meeting-nya itu akan kita gunakan pada saat babak final. Seperti itu Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Sinta. Berarti nih Kak, untuk tahapan-tahapannya tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Benar banget. Hanya yang berbeda itu kita akan melakukan tahapan-tahapan itu menggunakan aplikasi Edmodo dan Zoom. Nah Kak, saya juga ingin menanyakan nih mengenai penyisihan babak pertama. Kan dalam penyisihan babak pertama itu ada 50 soal pilihan ganda Kak. Nah, bagaimana nih sistem penilaiannya? Apakah sebatas ketika kita menjawab soal itu secara benar, kita mendapatkan poin, dan ketika salah tidak mendapatkan poin? Atau ada sistem yang lain nih Kak? Gimana? Oke, untuk penilaian di babak penyisihan 1, untuk teman-teman yang jawab benar nih Kak Ayu, akan kita berikan poin 4. Kalau mereka menjawab tapi jawabannya salah, kita akan kurangkan 1. Dan kalau mereka tidak menjawab sama sekali, kita kasih poinnya 0. Seperti itu Kak Ayu. Wah, jadi berarti tergantung strategi nih dari Iya, adik-adik benar banget. mata lomba Olimpiade Biologi. Seperti itu Kak Ayu. Ada sistem minusnya nih Kak. Oke, berarti untuk teman-teman di rumah nih dalam mengerjakan soal pilihan ganda, berharap banget untuk teman-teman tuh memperhatikan banget soalnya, dan kalau udah yakin banget baru teman-teman jawab, daripada teman ragu terus setaunya salah malah jadi minus. Betul. Benar banget Kak Ayu. Oke, saya juga ingin menanyakan nih Kak. Nah, kan teman-teman ini mengerjakan soal secara online, dan teman-teman mengerjakannya di rumah masing-masing dengan HP masing-masing atau laptop masing-masing. Nah, dikhawatirkan nih Kak, gimana kalau seandainya ketika teman-teman mengerjakan soal, teman-teman itu mencari jawabannya di internet Kak, atau dalam istilahnya itu menyontek. Nah, itu gimana Kak? Aduh, rugi nanti ya kalau misalnya mereka mau menjawab soal tapi lihat jawaban di internet. Tapi tenang saja, untuk soal Olimpiade Biologi ini sudah kita limit nih berstandar nasional, dan kita pastikan soal yang kita ujikan tidak ada jawabannya sama sekali di internet nih Kak Ayu. Jadi merugikan gitu, udah waktunya terus berjalan, terus mereka lama cari jawaban, kan buang-buang waktu nih Kak Ayu. Dan perlu diingat juga buat teman-teman mata lomba Olimpiade Biologi, pada saat nanti masuk ke kelas ya penggunaan aplikasi Edmodo-nya,
pada saat membuka kelas, di situ kan sudah ada tertera soalnya nih Kak Ayu. Pada saat dibuka, waktunya terus berjalan Kak Ayu. Misalnya, Kak Ayu nih jawab soal, terus lupa, terus tuh lama nih buat submit, tapi waktunya udah habis nih Kak Ayu. Jawabannya tidak akan terkirim teman-teman. Wah, berarti harus memperhatikan waktu juga nih teman-teman. Jangan sampai terlalu fokus mengerjakan soal, lupa mensubmit, jadi nilainya malah nggak ada ya Kak Sinta ya. Iya, benar banget. Oke, sepertinya sudah cukup paham sih mengenai sistem pelaksanaan perlombaan Olimpiade ini. Nah, sekarang mengenai aplikasinya nih Kak. Kan bisa jadi nih dari teman-teman ada yang belum mengetahui penggunaan aplikasi Edmodo ini, atau bahkan ada yang baru mendengar gitu tentang aplikasi ini. Mungkin dari Kak Sinta bisa menjelaskan sedikit tentang penggunaan aplikasi Edmodo ini. Baik, jadi cara penggunaan aplikasi Edmodo ini sendiri kemarin sempat saya singgung juga nih di grup besar. Saya ingatkan untuk segera menginstal aplikasi Edmodonya, dan kita juga dari pihak panitia sudah mengirimkan tutorial penggunaan aplikasi Edmodo seperti itu Kak. Gampang banget penggunaannya Kak. Nanti pas di hari H kita akan nge-share kode kelas nih ke teman-teman. Nanti di tampilan awal itu ada tampilan di bawah kiri, pojok kiri, itu ada tampilan plus. Nah, di situ berfungsi untuk memasukkan kode kelas nih Kak, dan langsung join tuh ke dalam kelas yang udah kita sediakan di aplikasi Edmodo-nya. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Sinta. Mengenai teman-teman, tapi saya yakin sih Kak, kalau soal menyontek itu teman-teman di rumah ini kan pasti udah pinter-pinter banget nih, udah banyak persiapan juga untuk perlombaan ini, jadi pasti mereka nggak ada nih pikiran untuk menyontek sepertinya ya Kak. Oke, mungkin dari saya cukup jelas Kak untuk mewakilkan pertanyaan dari teman-teman. Oleh karenanya saya akan membuka sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini saya akan memberikan 3 kesempatan untuk para penanya. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang masih ingin menanyakan sesuatu dan ada sesuatu pertanyaan yang belum terjawab oleh penjelasan yang telah disampaikan oleh Kak Sinta, boleh langsung raise hand di aplikasi Zoom-nya atau bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom komentar. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di raise hand atau menanyakannya langsung di kolom komentar. Ayo adik-adik, mungkin masih ada yang kurang paham, mungkin bisa langsung ditanyakan di sini gitu. Nanti kita juga bisa berdiskusi lebih lama nih Kak Ayu di WA grupnya nanti. Oke. Seperti itu. Kapan lagi nih dapat kesempatan ngobrol langsung sama Kak Sintanya? Daripada nanti menyesal gitu ya Kak Sinta. Dan juga nih Kak Ayu, anak-anak dari mata lomba Olimpiade Biologi ini tuh sangat aktif banget Kak Ayu. Kalau saya tanya di grup nih udah pada install aplikasinya nggak? Udah semuanya tuh. Wow, cepat banget responnya. Semangat banget ya, kayak semangat banget. Antusias banget untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi kayaknya nggak perlu ditakutin sih Kak. Kalau soal nyontek itu kayaknya mereka sudah banyak membaca materi, banyak mempersiapkan diri juga gitu. Iya Kak Ayu. Tadi pagi juga kita dari panitia udah mengirimkan tutorial penggunaan aplikasi Edmodo-nya gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih Kak Ayu buat mereka nggak tahu cara masukkan kode kelas atau gabung atau join ke grup kelasnya seperti itu. Oke, berarti sepertinya tidak ada masalah nih dalam penggunaan aplikasi Edmodo-nya. Tidak ada masalah sama sekali Kak Ayu. Oke, tahapannya itu kan sangat mudah ya Kak. Mulai dari dia hanya mendaftar, dia memasukkan kode dan bisa langsung mengerjakan soal, tidak terlalu ribet. Benar banget. Oh ya, dan perlu diingatkan lagi buat peserta Olimpiade Biologi, nanti kita dari pihak panitia akan mengirimkan 2 kali kode kelas nih Kak Ayu. Di babak penyisihan pertama, kita akan nge-share kode kelasnya, dan nanti teman-teman yang masuk ke 10 besar atau babak semifinal, kita akan nge-share lagi nih kode kelas baru gitu. Jadi kita punya 2 kelas, seperti itu Kak Ayu.
Oke, berarti nanti dikirimkannya di grup besar atau Benar secara individu banget. nih Kak? Iya, di grup besar. Informasi Oke. lebih lanjutnya akan kita share pasti di grup besar. Oke, jadi teman-teman diharapkan mempersiapkan diri banget nih, karena dalam sesi pilihan ganda itu atau babak penyisihan pertama cuma 10 orang yang diambil Kasin. Jadi banyak yang gugur. Jadi Benar teman-teman banget Kak Ayu. harus banyak mempersiapkan diri dengan matang sekali. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang mengganjal nih, bisa langsung di raise hand atau langsung menanyakan pertanyaannya dalam kolom komentar. Ya, perlu diingatkan lagi ya buat teman-teman mata lomba Olimpiade Biologi bahwa poin penilaiannya tetap sama seperti tahun kemarin nih Kak Ayu. Buat teman-teman yang jawab benar, kita akan berikan poin 4, dan kalau jawab tapi jawabannya salah nih Kak Ayu, kita akan minus 1 nih Kak Ayu. Kalau misalnya nggak jawab, kita kasih poin 0 seperti itu. Berarti teman-teman harus pintar-pintar nih Strateginya nih, Kak Ayu. Oke. Jangan sampai salah strategi, jawab semua asal-asalan, totonya nilainya minus gitu. Iya bener banget nih Kak Ayu. Oh ya Kak Sinta, kan kita harus hati-hati banget nih dalam soal pilihan ganda. Pernah nggak pengalaman tahun lalu dalam perlombaan itu ada yang nilainya 0 atau malah ada yang nilainya minus gitu Kak? Kemarin kan waktu kakak SMA ya dulu OSN itu pernah dilakukan gitu, dan kakak lihat sendiri tuh banyak sekali nilai-nilai yang keluar tuh, ada yang min, ada yang 0 tuh, kan sedih tuh Kak. Udah pembinaan berbulan-bulan, udah pemantapan materi gitu, tapi nilainya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman strateginya kayak gimana, poinnya udah jelas ya, sistem penilaiannya seperti itu. Nah ini juga nih Kak Ayu, buat di sistem di semifinal, di final ya, itu 3 orang aja kan yang masuk ke babak final dan akan mengerjakan soal analisis nih. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 soal analisis, seperti itu Kak Ayu. Nah nanti masing-masing peserta ini Kak, saya ingin bertanya, masing-masing peserta ini akan ditanyakan melalui aplikasi atau hanya sekedar lewat WA nih Kak? Oke, untuk di babak final itu peserta akan ketemu langsung nih dengan dewan juri. Kita di sini menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah nanti soalnya akan kita chat pribadi dengan waktu yang bersamaan kepada peserta yang masuk ke babak final. Dan kita akan berikan waktu 10 menit buat mereka mengerjakan, dan jawabannya itu segera dipoto dan dikirimkan ke saya. Seperti itu. Nah, nanti pada saat presentasi mereka masukkan 1 orang masuk ke Zoom dan ketemu sama juri. Presentasi 5 menit dan 5 menitnya tanya jawab bersama dewan juri. Seperti itu, Kak. Berarti akan ada bergantian ya merekanya? Bergantian, seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin mengganjal, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya dalam kolom komentar. Atau bagi Bapak Ibu Guru masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand dan menanyakan pertanyaannya dalam kolom komentar. Wah, Kasin, sampai saat ini belum ada yang bertanya nih. Mungkin pasti teman-teman semua ini udah pinter-pinter banget nih, kayaknya udah paham Bener semua banget. nih. Jadi Udah merekanya paham. nggak tahu mau nanya apa karena memang udah paham semua sepertinya. Iya benar banget. Karena setiap hari nih saya tanya aja di grup, udah install ini nggak, udah saya kasih tahu kan gini, untuk materinya tingkat nasional ya, seperti itu. Mereka tuh responnya cepat sekali. Wah, pasti udah sampai detik ini tuh persiapannya mereka udah mateng banget nih sepertinya. Benar banget gitu. Seperti itu nih Kak Ayu, buat sistem di mata lomba Olimpiade Biologi. Ayo bagi teman-teman, kapan lagi nih bisa ngobrol langsung sama Kak Sintanya?
Oke, kepada Dinda Lestari dari SMA 1 Pelampang, bisa di-unmute, perkenalkan diri dan asal sekolahnya. Sekali lagi kepada Dinda Lestari dari SMA 1 Pelampang, bisa di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya, Perkenalkan standar diri, asal soalnya sekolahnya berapa dulu, ya? Dek. Perkenalkan dirinya dulu, asal sekolahnya, baru pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dari sekolah asal SMA Negeri 1 Pelampang. Ya, silakan. Saya mau nanya, standar soalnya berapa ya? Oke, terima kasih. Gimana Kasin, standar soalnya nih? Standar soalnya tadi kita katakan berstandar nasional nih, tapi sesuai dengan kurikulum anak SMA gitu Kak, sekolahnya seperti itu. Gimana Dinda, apakah terjawab? Kalau mengenai standar jumlah soalnya, untuk penyisihan 1 itu pilihan ganda 50 soal, dikerjakan selama 90 menit. Dan nanti untuk babak penyisihan 2, teman-teman akan mengerjakan 10 soal isian singkat selama 15 menit. Dan teman-teman yang masuk ke babak final akan mengerjakan 1 soal analisis. Seperti itu, Dek. Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Kita punya satu penanya lagi nih Kasin, dari SMA 1 Taliwang atas nama Nadia Talita. Kepada Nadia Talita dipersilahkan di-unmute. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Talita Ayu Marsyanda dari SMA N1 Taliwang. Ya, silahkan. Nih Kak, saya ingin bertanya, pada saat lomba itu kan kita menggunakan aplikasi Edmodo. Apakah kita menggunakan aplikasi Zoom juga untuk memantau kita yang sedang mengerjakan soal atau tidak Kak? Atau hanya Edmodo saja? Oke, terima kasih. Jadi gitu Kak, gimana nih kalau misalnya dalam babak penyisihan pertama dan kedua itu kan menggunakan aplikasi Edmodo ya. Nah, apakah ada pemantauan juga nih melalui aplikasi Zoom? Baik, perlu saya perjelaskan kembali bahwa aplikasi Edmodo itu kita gunakan di babak penyisihan pertama dan babak penyisihan kedua. Dan nanti pada saat di babak final, teman-teman yang masuk ke babak final yang bertemu langsung nih dengan dewan juri ya, menggunakan aplikasi Zoom Meeting, seperti itu Dek. Berarti tidak ada ya pemantauan dalam penyisihan babak pertama dan kedua ini? Tidak ada pemantauan seperti yang udah kita bahas tadi nih Kak Ayu. Pemantauan misalnya mereka kan mencari jawaban di internet. Sekali lagi diperjelas bahwa soalnya yang kita ujikan ini kita pastikan tidak ada jawabannya di internet nih Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Sinta. Gimana nih, apakah udah jelas? Iya, jelas banget Kak, makasih. Oke, sama-sama. Gimana nih teman-teman, masih ada yang ingin ditanyain enggak? Kayaknya teman-teman dari mata lomba olimpiade ini sudah jelas gitu untuk penggunaan aplikasi Edmodo-nya ya, kayak misalnya nggak ada pertanyaan gitu tentang penggunaan aplikasi Edmodo karena tutorial yang sudah kita kirimkan itu sangat jelas buat teman-teman, menjadi panduan teman-teman pada saat menggunakan aplikasi Edmodo nih Kak Ayu.
Iya dong Kak, karena kan teman-teman kita juga ini kan udah pintar-pintar banget nih, jadi mereka pasti paham dong penggunaan aplikasi Edmodo itu. Iya. Jadi gimana nih teman-teman, masih ada yang ditanyain nggak? Masih ada yang dibingungkan? Kapan lagi soalnya bisa ngobrol langsung sama Kak Sinta kita yang kece ini? Kalau misalnya teman-teman malu nih untuk di unmute, bisa teman-teman tanyain di kolom komentar. Atau kalau misalnya udah jelas, bisa teman-teman jawab nih di kolom komentarnya apakah sudah jelas atau belum. Ayo kepada teman-teman. Masih ada kesempatan nih, kita masih punya waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya. Jangan sampai nanti setelah acara ini selesai, baru teman-teman ingin bertanya, tapi kan udah nggak bisa ngobrol langsung nih sama Kak Sinta. Jadinya udah nggak bisa lihat mukanya Kak Sinta yang cantik banget ini, gitu kan. Ayo dong teman-teman. Nah, Kak Sinta, kita punya satu lagi nih penanya. Dari Ninengah Kartika dari SMA 3 Sumbawa Besar. Kepada Ninengah, silakan di-unmute, perkenalkan diri dan asal sekolahnya terlebih dahulu. Kepada Ninengah dari SMA 3 Sumbawa Besar, bisa langsung di-unmute. Oke, ternyata ada kesalahan ya Kak Sinta ya. Oh, sepertinya nih teman-teman kita udah pada paham nih. Bener banget nih Kak Ayu, kayaknya udah pada paham nih Kak Ayu. Karena sekali lagi nih Kak Ayu, tutorial yang kita kirimkan itu sudah jelas sebagai panduan teman-teman untuk join ke aplikasi Edmodo-nya nih Kak Ayu. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman mata lomba Olimpiade Biologi nggak bisa join di Edmodo gitu. Oke, kita ada satu penanya lagi nih Kak. Dari SMAN 4 Sumbawa. Kepada SMAN 4 Sumbawa Besar bisa langsung di-unmute, perkenalkan diri dan asal sekolahnya. Sekali lagi kepada SMAN 4 Sumbawa Besar, bisa langsung di-unmute, perkenalkan diri dan asal sekolahnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita sudah dapat nih pertanyaannya Kak Sinta. Apakah pakaian yang digunakan oleh para peserta itu menggunakan pakaian sekolah atau bebas nih Kak? Oke, untuk di babak penyisihan pertama dan babak penyisihan kedua, teman-teman bebas nih menggunakan pakaian teman-teman. Bebas rapi lah pokoknya seperti itu. Dan di babak semifinal, di babak final teman-teman yang masuk ke babak final yang 3 orang ini wajib menggunakan baju sekolah. Seperti itu, Dek. Baju sekolahnya ini baju abu-abu ya, atau baju batik putih nih, Kak? abu-abu plus alma mater ya kalau misalnya sekolahnya punya seperti itu. Oke, gimana nih? Jelas nggak? Atau masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah jelas, teman-teman bisa nih klik di atau komen di komentar Zoom-nya. Kalau sudah jelas gitu ya Kak Sinta ya. Karena sepertinya teman-teman nih udah kehabisan pertanyaan gitu. Mau nanya apa karena sudah paham semua. Kayu. Saking pahamnya gitu. Iya. Jadi gimana nih teman-teman? Ayo yang mau bertanya. Kita masih punya waktu nih.
untuk teman-teman semua. Jangan malu-malu ya. Kita di sini mau memberikan kesempatan nih kepada teman-teman untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Kak Sinta. Oke, ada satu lagi penanya nih Kak, karena kita masih punya waktu. Dari SMN 1 Empang, kepada SMN 1 Empang silahkan di-unmute dan memperkenalkan diri beserta asal sekolahnya. Sekali lagi, kepada SMN 1 Empang bisa langsung di-unmute, dinyalakan mic-nya. Jangan lupa memperkenalkan diri dan asal sekolahnya. Oke, kasihin. Kita sudah dapat pertanyaannya nih. Kenapa di babak penyisihan 1 dan penyisihan 2 itu tidak ada pemantauan? Karena kembali lagi nih, dikhawatirkan teman-teman itu menyontek gitu kan. Jadi gimana nih Kak? Oke, perlu diperjelas lagi nih Kak Ayu ya, bahwa kenapa sih kita tidak menggunakan aplikasi Zoom untuk memantau mereka dalam menjawab soal seperti itu. Tidak perlu, karena di situ dari aplikasinya sendiri kita sudah setting waktu nih Kak Ayu. Kalau mereka misalnya mau mencontek menggunakan laptop atau menggunakan HP-nya untuk mencari jawaban, itu hanya buang-buang waktu seperti itu. Karena di aplikasinya sendiri itu sudah kita setting gitu. Misalnya tadi seperti yang saya katakan, Kak Ayu misalnya menjawab soal, tapi belum sempat submit, waktunya udah habis gitu, jadi jawabannya tidak akan terkirim. Itu tergantung ke teman-teman lagi gitu. Dan perlu kita tekankan lagi bahwa soal yang kita ujikan tidak ada jawabannya sama sekali di internet, seperti itu deh. Oke, terima kasih Kak Sinta. Jadi teman-teman, jika teman-teman mempunyai pikiran untuk melihat atau mencari jawaban di internet, lebih baik dibuang nih dari sekarang, karena percuma gitu ya Kak Sinta, buang-buang waktu. Bagi teman-teman yang mungkin masih mau mencari jawaban di internet, silahkan, karena percuma juga, nggak ada jawabannya di internet. Jadi seperti itu. Jadi gimana nih, apakah sudah jelas? Atau dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi nggak perlu ragu ya Kak Sinta mengenai babak penyisihan 1 dan kedua ini. Benar banget. Karena estimasi waktunya sudah kita sesuaikan nih dengan tingkat kesulitan soalnya. Benar sekali. Gimana nih teman-teman? Masih ada yang ditanyakan atau kalau sudah jelas bisa langsung komen di kolom komentarnya. Bisa teman-teman ketikkan dengan kata jelas jika sudah jelas ya Kak Sinta ya. Kalau perlu pakai caps lock tuh biar jelas banget gitu kan. Kak Ayu. Oke, sepertinya teman-teman semua nih udah pada ngerti nih Kak. Jadi mungkin sesi tanya jawab ini saya akhiri saja sampai di sini. Karena saya sudah yakin banget nih teman-teman di rumah tuh udah pintar-pintar banget gitu kan. Udah mempersiapkan diri banget. Dan sekali lagi nih untuk teman-teman di rumah saya ingatkan, bagi teman-teman yang ingin menyontek atau ada terbesit dalam benaknya untuk menyontek, segera dihilangkan. Karena itu hanya membuang waktu teman-teman. Nah, oleh karenanya saya mengucapkan, oh ternyata masih ada satu pertanyaan nih Kak, dari Septiani Man 1 Sumbawa. Karena kita masih punya waktu Kak, kita kasih kesempatan aja ya untuk satu penanya ini. Dan ini menjadi penanya terakhir dalam sesi technical meeting kita pada kali ini. Kepada Septiani dipersilahkan. Bisa dinyalakan mic-nya.
memperkenalkan diri dan asal sekolahnya terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Septiani dari Iman 1 Sumbawa barengan sama teman saya. Di Oh ya, sini mau silakan bertanya. Din. Gini Kak, misalnya nanti saat kita mengerjakan soal masih ada yang belum kita jawab tapi waktunya habis, gimana itu Kak terus? Oke, terima kasih. Gimana nih Kak, kalau misalnya dia belum selesai jawab semuanya, tapi waktunya udah habis, gimana nih? Nah, perlu ditekankan kembali lagi ya Dek, bahwa mau submit, tapi waktunya udah habis gitu. Jadi jawabannya tidak akan bisa terkirim Dek. Jadi kita dari panitia sudah menyesuaikan tingkat kesulitan soal dan waktu yang kita berikan nih Kak Ayu. Jadi tidak ada alasan lagi buat teman-teman ini tidak sesuai nih waktu mengerjakannya seperti itu. Jadi sesuaiin, targetkan satu soal itu berapa menit seperti itu nih Kak Ayu. Gitu Dek. Jadi kalau misalnya ada soal yang belum terjawab dan waktunya sudah mepet nih Kak Sin, lebih baik mereka langsung submit aja ya daripada nggak ada nilainya gitu kan Di. Gimana nih? Udah jelas belum? Kembali ke poin-poin penilaian tadi itu sih Kak, karena kan kalau misalnya teman-teman nggak jawab itu poinnya 0, tapi kalau teman-teman jawab dan salah itu -1. Jadi kembali ke strategi teman-teman. Gimana, masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas. Untuk sesi ini sepertinya sudah kita akhiri sampai di sini karena waktu kita yang sudah habis juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani kita sampai akhir dan terima kasih kepada Kak Sinta. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Pembina. Sebelum saya tutup nih Kak, saya punya pantun. Bangun rumah pakai batu bata, dikerjakan pada malam purnama. Maaf jika ada salah kata, sebab manusia tak ada yang sempurna. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.